Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Rahayu. Jalan-jalan ke kota Solo, jangan lupa membeli opor. Mulai dengan kata halo, kami dari kelompok Behavior. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Behavior nomor kelompok 14 akan membawakan sebuah materi mengenai student project yang telah kami buat, yaitu Biochemical Pathways of Apoptosis and its Implication for Human Health. Sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Tutio Mahapradana yang kerap disapa Tio sebagai moderator pada presentasi student project kali ini. Sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengarkah mengenai kematian sel? Lantas, apa implikasinya terhadap human health atau kesehatan manusia? Atau kalian sudah pernah dengar mengenai disregulasi apoptosis? Nah, pada presentasi kali ini, kami akan membawakan materi mengenai pertanyaan-pertanyaan menarik yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan, yang akan dimulai dengan bagian latar belakang. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Najaya. Hari ini saya akan membawa mengenai latar belakang mengenai apa itu apoptosis. Jadi seperti yang kita ketahui, tubuh manusia merupakan organisme multiselular yang terdiri dari sel-sel kompleks dan sangat terorganisir. Penggabungan dan eliminasi sel diperlukan untuk mempertahankan homeostatis proses fisiologis pada setiap organisme, tak terkecuali tubuh manusia. Ketika sel tidak lagi dibutuhkan, mereka mengaktifkan peristiwa biokimia intraselular. Salah satunya program cell death atau PCD yang dikenal sebagai apoptosis. Nah, apoptosis ini biasa terjadi dalam 4 tahap. Pertama, kematian diinduksi oleh sinyal kematian, seperti sinyal fisiologis, sinyal kimia, biologis, ataupun sinyal fisik. Selanjutnya, sinyal akan diintegrasikan melalui transduksi sinyal yang menginduksi gen apoptosis tersebut. Lalu akan terjadi perubahan kimia dan morfologi, seperti penghancuran DNA, pembongkaran sel, dan pembentukan badan apoptotik. Lalu diakhiri dengan fagositosis. Oke, selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah yang telah kami rancang pada student project kali ini yang akan dibawakan oleh Davian. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Davian Syafrinanda Harahap. Pada kali ini saya akan membahas mengenai rumusan masalah yang akan dibahas di dalam student project kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana mekanisme apoptosis secara biokimia ditinjau dari jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Yang kedua yaitu bagaimana disregulasi jalur biokimia apoptosis terkait dengan kanker dan penyakit neurodegeneratif. Dan yang ketiga yaitu bagaimana strategi terapi berbasis pengetahuan mengenai jalur biokimia apoptosis yang dapat diterapkan dalam pengobatan penyakit kanker dan neurodegeneratif. Baik, selanjutnya ada pun tujuan dalam penulisan student project ini yang akan dibawakan oleh JJ. Baik, perkenalkan nama saya Jacqueline Mauritia Arum dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dari student project ini, yang pertama untuk mengetahui mekanisme apoptosis secara biokimia yang ditinjau dari jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui disregulasi jalur biokimia apoptosis terkait dengan penyakit kanker dan neurodegeneratif. Dan tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui strategi terapi berbasis pengetahuan mengenai jalur biokimia apoptosis yang dapat diterapkan dalam pengobatan penyakit kanker dan neurodegeneratif. Oke, pun ada manfaat dalam penulisan student project ini yang kami harapkan baik secara teoritis dan juga praktis yang akan dibawakan oleh Kara. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kadek Karayona Deva. Kali ini saya akan membawakan tentang manfaat dari penulisan student project ini. Adapun manfaat itu adalah manfaat teoritis, yaitu sebagai sumber informasi ilmiah terkait biochemical pathway, apoptosis and implication in human health, yang diharapkan dapat dijadikan bahan referensi pengetahuan serta perbandingan hasil untuk penelitian tahun yang akan datang, dan juga dapat membantu membangun kerangka teoritis yang jelas untuk memecahkan masalah yang sudah diuraikan dalam perumusan masalah. Lalu untuk manfaat praktisnya, pembuatan student project ini diharapkan dapat memberi manfaat edukatif kepada masyarakat dalam memahami mekanisme apoptosis secara biokimia serta
membuka peluang untuk membangun terapi yang dapat mencegah dan memperlambat disregulasi apoptosis. Baik, terima kasih Kara. Selanjutnya adalah bab 2 atau tinjauan pustaka yang di sini akan membahas mengenai lebih dalam terkait dengan topik-topik bahasan dalam student project kali ini. Dimulai dengan topik pertama yaitu mekanisme apoptosis secara biokimia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dandi Amartorik Wijaya. Kali ini saya akan menjelaskan mekanisme apoptosis secara biokimia. Adapun yang tertampang pada PowerPoint, ini adalah mekanisme gambaran secara umumnya. Pertama, dapat kita lihat pada gambar pertama, itu merupakan gambar sel normal dengan komponen-komponen dan ukurannya yang masih utuh. Kemudian pada tahap 2 ini sudah mulai memasuki awal apoptosis, yang ditandai dengan sel yang sudah mulai menyusut, dan kromatin sel yang mulai memadat dikarenakan faktor intrinsik dan ekstrinsiknya. Adapun kromatin sendiri itu adalah berupa DNA dan protein-protein yang ada di dalam sel tersebut. Kemudian pada gambar ketiga dan gambar keempat, membran sel mulai mengalami fragmentasi menjadi bagian-bagian yang kecil. Hal ini ditandai dengan komponen-komponen sel yang siap untuk terpecah. Kemudian pada gambar kelima, sel sudah terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil yang biasa disebut sebagai benda apoptotik. Kemudian pada gambar keenam, merupakan lisis badan apoptosis yang kemudian akan dicerna atau mengalami fase fagositosis oleh makrofag atau fagosit. Baik, di dalam mekanisme dari apoptosis terdapat dua jalur, yakni jalur intrinsik dan juga ekstrinsik. Di sini dimulai dengan jalur intrinsik yang akan dibawakan oleh Baik, perkenalkan nama saya Ida Bagus Darmatama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jalur intrinsik. Nah, jalur intrinsik ini melibatkan rentetan peristiwa intraseluler yang terjadi di dalam mitokondria. Oleh karena itu, jalur ini sering dikenal juga dengan mitokondria pathway. Alur intrinsik dapat dimulai oleh penginduksi internal seperti hipoksia atau konsentrasi Ca2+ yang sangat tinggi di dalam sitosol. Stres mitokondria yang menginduksi apoptosis jalur intrinsik disebabkan oleh hilangnya growth factor, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan pada mitokondria yang akan memicu pelepasan sitokrom C dari intermembran mitokondria. Sitokrom C merupakan suatu hemoprotein yang bertindak sebagai elektron carrier dalam fosforilasi oksidasi mitokondria, pemberhenti elektron sitokrom C oksidase keluar intermembran dan mengikat protein sitoplasmik yang disebut APAF1 dan caspase. Protein ini akan mengaktifkan inisiator caspase 9 di sitoplasma. Proses itu kemudian membentuk kompleks yang disebut apoptosom. Nah, pada pembentukan apoptosom itu mengaktifkan caspase 9. Selain itu, protein SMAC atau second mitochondria derived active factor of caspase yang dilepaskan menjaga menghambat caspase XIAP agar tetap terkendali. Selanjutnya, caspase efektor yang caspase 3 atau 7 berubah dari pro-caspase menjadi bentuk aktifnya, dan protein terkait XKR8 memfasilitasi translokasi fosfatidilserin dari lapisan dalam ke lapisan luar membran permukaan sel. Fosfatidilserin bekerja sebagai sinyal makan aku yang memungkinkan deteksi dan pembuangan badan apoptosis oleh sel fagosit. Baik, terima kasih Gostam. Selanjutnya adalah jalur ekstrinsik yang akan dibawakan oleh Ega. Baik, perkenalkan nama saya Imadi Ega Rika Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mekanisme jalur apoptosis ekstrinsik. Jalur apoptosis ekstrinsik dimulai ketika sinyal dari luar sel memicu pengikatan tumor nekrosis faktor reseptor superfamily atau TNF-RSF dengan ligan, baik di permukaan sel maupun dalam bentuk larutan. Pengikatan ini menyebabkan oligomerisasi TNF-RSF yang kemudian membentuk Death Inducing Signal Complex atau DISC. DISC mengaktifkan caspase X atau caspase 8 yang kemudian mengaktifkan caspase 3 untuk menghancurkan sel melalui perusakan protein dan DNA. Sel kekebalan tubuh seperti CTL dan NK juga dapat mengikuti apoptosis melalui zat. Adapun jalur apoptosis ekstrinsik berperan penting dalam menghancurkan sel-sel kanker atau sel yang terinfeksi virus, serta bekerja sama dengan jalur intrinsik atau jalur sebelumnya untuk menjaga keseimbangan sel T setelah respon imun.
Oke, dengan demikianlah mengenai penjelasan dari proses biokimia terkait dengan proses apoptosis, yang dimana di sini kita akan melanjutkan dengan penjelasan disregulasi apoptosis yang berkaitan dengan penyakit kanker. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niwan Keisha Amanda Putri, biasa dipanggil Keisha. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai disregulasi apoptosis terkait kanker. Sel kanker menghindari apoptosis dengan menonaktifkan mesin kematian sel melalui berbagai mekanisme, sehingga mendapatkan keuntungan untuk bertahan hidup lebih lama. Selain itu, mekanisme umum lainnya yang berkontribusi pada kelangsungan hidup sel kanker adalah inaktivasi faktor transkripsi yang memicu apoptosis, seperti penekanan tumor P53. Pada sel kanker protein seperti famili BCL2, anti-apoptotik dan inhibitor of apoptosis protein yang berfungsi untuk menghambat apoptosis seringkali meningkat, sehingga sel kanker dapat bertahan hidup. Dan terhambatnya apoptosis juga dapat mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan tumor secara invasif. Oke, di samping disregulasi apoptosis terkait dengan penyakit kanker, ternyata disregulasi apoptosis juga berkaitan dengan penyakit neurodegeneratif yang akan dibawakan oleh Quina. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nilu Putukwina Patriutama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai disregulasi apoptosis yang berkaitan dengan neurodegeneratif. Jadi, kematian neuron itu dikaitkan dengan berbagai penyakit neurodegeneratif, gangguan neurologis, dan juga cedera otak. Nah, pada sistem saraf pusat SSPCNS, nekrosis dan apoptosis adalah dua mekanisme utama kematian sel. Kematian sel diinduksi melalui kaskade biokimia yang diatur secara ketat yang melibatkan aktivasi kaspase selama apoptosis. Pada otak embrionik, apoptosis neuron adalah mekanisme yang sangat terkontrol secara genetik dan memberikan kontribusi signifikan dalam fungsi dan perkembangan sistem saraf pusat normal. Tetapi, apoptosis yang menyimpang dan tidak sesuai dapat menyebabkan peningkatan kematian sel glial dan sel saraf, serta mengganggu aktivitas sinaptik, yang selanjutnya dapat mengakibatkan cedera pada otak dan penyakit-penyakit neurodegeneratif. Oke, lantas bagaimanakah strategi terapi yang dapat diterapkan untuk mengatasi terjadinya disregulasi apoptosis tersebut yang berujung pada penyakit-penyakit itu? Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai beberapa terapi berbasis apoptosis yang dimulai dengan terapi pada dalam sel kanker. Baik, perkenalkan nama saya Mary Kristabel Wijaya, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai terapi berbasis apoptosis dalam kanker. Terapi kanker harus fokus pada jalur ekstrinsik. Sel tumor yang cacat pada apoptosis dapat menolak terapi konvensional seperti kemoterapi dan radioterapi. Gumpalan apoptosis menyatu bersama untuk membentuk bola yang bernama blood shield, yang merupakan bentuk pertahanan diri sel kanker. Blood shield dikaitkan dengan penghindaran kekebalan, apoptosis, tumorigenesis, peningkatan glikolisis, resistensi obat, dan metastasis. Menargetkan dan mengaktifkan jalur apoptosis akan memberikan terapi kanker yang lebih universal. Oke, selanjutnya tentunya adalah terapi berbasis apoptosis dalam neurodegeneratif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Carol Angelic Agnes Setiawan, dan saya akan menjelaskan terapi berbasis apoptosis dalam penyakit neurodegeneratif. Penyakit neurodegeneratif dirawat dengan terapi apoptosis dengan agen anti-apoptotik. Sebenarnya agen anti-apoptotik ada banyak, termasuk minocycline, carnosine, dan lain-lainnya. Dan dari sejumlah agen anti-apoptotik yang dapat digunakan dalam perawatan penyakit neurodegeneratif, kami mengambil dua, yaitu lithium dan resveratrol. Yang pertama adalah lithium. Sebelum kita mengenal lithium, kita harus mengenal apa itu dulu GSK3. GSK3 adalah sebuah enzim bernama glikogen sintase kinase 3 yang merupakan sebuah enzim yang berfungsi untuk memfosforilasi berbagai substrat, dan ia memainkan peran penting dalam memediasi jalur sinyal apoptosis intraseluler. GSK3 memfosforilasi substrat yang bernama tau. Tau adalah protein terkait mikrotubul yang terlibat dalam proses menstabilkan neuron. Nah, ketika terdapat pengendapan tau yang abnormal di otak, hal ini akan menyebabkan penyakit yang termasuk yang disebut dengan kelompok penyakit taupati. Salah satu penyakit yang termasuk dalam kelompok taupati ini adalah Alzheimer's disease.
Nah, litium dapat merawat penyakit Alzheimer's disease karena litium menekan GSK3 yang memfosforilasi tau. Litium adalah penghambat GSK3 yang bersifat reversible dan bersifat langsung, bersama dengan IC50 in vitro. Selain itu, litium menunjukkan sifat neuroprotektif dan mencegah kematian sel saraf terprogram dengan berbagai model apoptosis seperti eksitotoksisitas, toksisitas MPTP, dan OS yang dimediasi H2O2. Yang kedua adalah resveratrol. Resveratrol masuk dalam golongan polifenol non-flavonoid yang dapat ditemukan secara natural dalam anggur, mulberry, blueberry, dan lainnya. Resveratrol memberikan sifat antioksidan yang kuat dan terbukti efektif dalam berbagai model eksperimental penyakit neurodegeneratif. Pemberian resveratrol meningkatkan fungsi neuroprotektif melalui pengaktifan sirtuin 1 atau SCRT1. Resveratrol merupakan jenis polifenol dan kebanyakan polifenol digunakan dalam pengobatan penyakit neurodegeneratif karena polifenol dapat melewati sawar darah otak atau blood-brain barrier. Oke, terima kasih Carol, dan tidak terasa kita sudah sampai di bab 3 yaitu penutup yang dimana merupakan penghujung dari penjelasan bab student project kali ini. Nah, tentunya dimulai dengan kesimpulan yang akan dibawakan oleh Keihas. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Keihas, dan kesimpulan dari materi ini adalah apoptosis merupakan proses kematian sel yang teratur dan terkontrol yang berfungsi menjaga keseimbangan sel tubuh. Terdapat dua jalur apoptosis, yaitu intrinsic pathway yang inisiasinya berasal dari dalam sel dan extrinsic pathway yang diberi sinyal inisiasi dari luar sel. Disregulasi proses apoptosis dapat memicu penyakit mulai dari kanker hingga kegagalan organ. Sel kanker seringkali menghindari apoptosis sehingga memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan berkembang biak secara tidak teratur. Sama halnya pada disregulasi neurodegeneratif. Perawatan kanker bisa dilakukan dengan terapi berbasis apoptosis dengan pendekatan gen yang memproduksi protein pro-apoptosis atau anti-apoptosis ke dalam sel kanker. Sedangkan penyakit neurodegeneratif dapat dilakukan dengan beberapa agen anti-apoptik seperti litium dan resveratrol. Baik, selanjutnya ada pun saran dari student project ini untuk peningkatan dari student project ini ke depannya yang akan dibawakan oleh Vivi. Baik, terima kasih Tio. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Virgiana Maria, dan pada kesempatan ini izinkanlah saya mewakili kelompok untuk menyampaikan saran penulisan. Sebagai penyusun tulisan ini, kami menyadari bahwa proyek ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak hal yang mampu dibahas lebih dalam lagi. Maka dari itu, kami menyarankan agar adanya kajian dan tinjauan lebih lanjut yang dapat dilakukan untuk mendalami aspek-aspek tertentu yang belum cukup terpenuhi dalam kajian ini. Sebagai contoh, kajian lebih lanjut dapat fokus pada proses apoptosis melalui jalur independen maupun kajian lebih mendalam mengenai disregulasi apoptosis yang belum dikaji dalam hasil tulisan kami. Baik, tidak terasa ternyata kita sudah sampai di penghujung presentasi student project ini, dan tentunya saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang telah diberikan, dan semoga presentasi student project ini dapat memberikan manfaat, entah itu edukatif, yang tentunya dapat membantu kita dalam proses belajar mengenai apoptosis itu sendiri. Sekian dari kami, kelompok 14, salam behavior. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Rahayu.